Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berkesempatan bertemu secara daring dalam kegiatan pelatihan mendongeng kisah Islami, begitu ya. Yang kegiatan ini hari ini diselenggarakan oleh Homeschooling Semesta Edukasi dan juga bekerja sama dengan Forum TBM Jawa Barat, kemudian juga PIBO, lalu didukung oleh Taman Bacaan Aulia, Pabukon Ngadongeng, Rumah Belajar Kinderhouse, Rilion, Universitas Pajajaran, Kampung Belajar Swimming Club, PKBM Aldika Putra, Cakap, dan Cakap ya, gitu ya. Nah, terima kasih banyak kepada seluruh kolaborator yang telah mendukung kegiatan kita hari ini sehingga dapat terlaksana. Nah, teman-teman peserta yang sudah hadir juga mohon untuk nanti mengisi absen ya, karena seluruh peserta yang hari ini mengisi absen, insya Allah akan dapat hadiah. Apa hadiahnya? Itu voucher dari para kolaborator kita. Ada voucher dari PIBO, ada voucher dari Cakap, dan juga ada yang beruntung akan mendapatkan voucher trial latihan renang dari KBSC. Yeay, banyak hadiahnya ya hari ini ya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatannya, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita sudah kedatangan para narasumber kita yang hebat, insya Allah. Yang tadi sudah saya perkenalkan, nanti saya akan panggil kembali ya. Oke, hari ini nanti tolong ya, dari co-host nanti Kang Ijal untuk bisa men-spotlight nih. Kita kenalan lagi sama para narasumber hebat kita. Ada Bunda Ida. Halo Bunda Ida. Mana ya Bunda Ida? Halo. Nah, kita spotlight. Nah, ini Bunda Ida. Halo Bunda Ida. Nah, Bunda Ida ini adalah pendongeng dari Taman Bacaan Aulia Balai Endah Kabupaten Bandung. Lalu selanjutnya ada Kak Winda dari PIBO. Halo Kak Winda. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Winda sudah hadir. Selanjutnya ada Teh Evi. Teh Evi Nursanti. Ya, ini Teh Evi Nursanti dari Taman Bacaan Pabukon Ngadongeng. Assalamualaikum Teh Evi. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya ada satu lagi nih yang nggak boleh ketinggalan, ada Miss Fani. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Miss Fani hari ini. Terima kasih buat semuanya juga. Oke, baik teman-teman semua, hari ini insya Allah selama 1,5 jam ke depan kita ngabuburit ya. Kalau ngabuburit kan masih lama ya bukannya. Kita ngabuburit bersama-sama, kita ngobrol santai dan juga sharing. Nanti akan ada dongeng yang akan dikisahkan oleh Bunda Ida gitu ya. Dengan temannya. Siapa temannya Bunda Ida yang akan diajak mendongeng? Iya. Masih rahasia. Nanti Bunda Ida sendiri yang dikenalin ya. Siap Bunda ya? Nah, nanti kita akan menyimak dongeng bersama-sama. Sekali lagi saya ingatkan, silahkan mengisi absen untuk mendapatkan vouchernya. Oke? Baik, hari ini kita akan mulai dengan Miss Fani dahulu nih, yang akan memperkenalkan pentingnya mendongeng bagi anak-anak sebagai salah satu metode pendidikan yang menyenangkan begitu. Silakan Miss Fani. Iya, terima kasih Kak Asri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi ya semuanya. Selamat bergabung di ruang Zoom pada pagi hari ini di acara webinar Ramadan Indah dengan Berkisah. Nah, perkenalkan saya Nur Fani Septiani, biasa dipanggil sebagai Miss Fani atau Kak Fani dari Homeschooling Semesta Edukasi. Homeschooling Semesta Edukasi ini berlokasi di daerah
ini ya, Bandung Timur, tepatnya di Jalan Tarunaraya nomor 6B. Nanti boleh searching-searching di Google, di googling aja HS Semesta Edu. Nanti di sana lengkap ya, dan bisa juga cek website kami di semestaedu.com. Kami adalah homeschooling yang berusaha untuk senantiasa menciptakan ruang kolaborasi tak berbatas bagi peserta didiknya, sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Nah, pagi hari ini kita sudah kedatangan nih beberapa kolaborator. Tadi sudah dikenalkan juga sama Kak Asri ya. Ada Bunda Ida dari Taman Bacaan Aulia, ada Teh Evi dari Pabukuan Ngadongeng, ada Kak Ratih dari Pibol, ada juga rekan saya, ada Kak Ijal dan Kak Asri yang sekarang bertugas sebagai co-host sama sebagai moderator. Nah, dan acara ini juga bisa sampai terjadi sekarang kita ketemu nih karena ada kerjasama juga dari Forum TBM Jabar, dari Trillion Education Center, KBSC, RB Kinderhouse, Cakap, Unpad, dan PKBN Algita Putra. Sekali lagi terima kasih untuk kolaborasinya luar biasa ya, sehingga dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom pada pagi hari ini. Selamat datang juga kepada Ibu dan Bapak, kepada ayah bunda, kepada rekan-rekan penggiat literasi, juga kepada para praktisi pendidikan ya, yang mana kita semua ini sudah bisa meluangkan waktu bersama-sama di pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa menguntai kisah yang indah dalam Ramadan yang penuh dengan berkah dan hikmah. Baik, ayah bunda semua, tema webinar kali ini tuh kan bertujuan untuk sharing ya sebenarnya. Kita di sini akan sharing, ngobrol bareng bahwa yang namanya pendidikan itu luas. Bukan hanya di kelas, tapi kita juga bisa belajar, bisa memetik banyak hikmah dari banyak hal. Salah satunya itu dari dongeng, dari cerita yang kita sampaikan kepada rekan, kepada teman, kepada anak-anak, kepada putra-putri kita. Nah, kita ini sebagai, entah itu sebagai guru, sebagai penggiat literasi tadi, sebagai orang tua, kita itu kan merupakan support system ya, yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan generasi penerus yang mampu memiliki bukan hanya kemampuan belajar saja, tapi juga memiliki adab yang baik. Nah, salah satu penyampaian adab ini sebenarnya akan lebih mudah anak-anak atau peserta didik atau putra-putri kita ini resapi itu kalau misalkan lewat hal-hal yang menyenangkan. Salah satunya itu dari dongeng gitu ya, apalagi di tengah gempuran teknologi, penggunaan gadget yang terasa semakin apa ya, tidak terbendung ya, apalagi pada saat kemarin kita beberapa tahun, 2-3 tahun pandemi, mau nggak mau BDR, kemudian kita WFH gitu ya, itu kan mau nggak mau kita pakai gadget ya. Kadangkala tuh akhirnya jadi pedang bermata dua. Di satu sisi itu baik, bisa kita manfaatkan. Di sisi lain ada kalanya anak-anak nih akhirnya jadi kayak kebablasan gitu. Akhirnya belajarnya mah ya cuman bentar gitu. Akhirnya lebih banyaknya apa nih? Sosmed, main apa joget-joget di TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kan sebenarnya hal-hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik gitu supaya kekhawatiran-kekhawatiran tentang efek buruk dari internet ini bisa diminimalisir. Nah, salah satunya itu kita bisa menjadikan internet ini, gawai kita ini menjadi senjata untuk kita menjadi pendidik, menjadi orang tua yang sharing ilmu dengan cara menyenangkan, memanfaatkan hal-hal yang mereka suka. Contohnya nih, misalnya kita searching, kita cari kisah-kisah yang menarik, atau misalkan kalau bingung mau dongeng apa, bisa cari informasi atau inspirasinya dari Pibo ya. Kalau misalkan klik di bacapibo.com itu ada ratusan judul kisah yang bisa dibacakan dongengnya, atau kalau udah bisa baca bareng sama anak-anak kita gitu ya. Karena yang namanya kegemaran membaca, kebiasaan membaca ini nggak bisa dibangun sehari 2 hari ya, harus terus kita berikan contoh sebagai orang tua gitu. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, rekan-rekan semuanya, tahu nggak yang namanya mendongeng ini ternyata dari hasil penelitian itu banyak manfaatnya. Salah satunya itu
bisa membangun komunikasi yang erat antara yang mendongeng dengan yang mendengarkan dongengnya. Nah, kalau misalkan orang tua yang mendongeng untuk anaknya, itu akan terjadi bonding yang baik gitu. Nanti hal-hal yang ingin kita sampaikan daripada kita kasihnya nasihat terus gitu kan kadang-kadang bosan ya orang tua ya capek gitu. Anak-anaknya juga bosan, aduh saya dinasehatin terus gitu kata mereka. Tapi kalau misalkan kita menceritakannya dengan dongeng, apalagi dongengnya itu pakai intonasi yang naik turun, kemudian pakai suara yang berbeda, ada suaranya yang dalam, ada suaranya yang riang gitu ya, tergantung tokoh-tokohnya. Ini nanti Bunda Ida nih yang lebih jago nih untuk menyampaikan ya, nanti akan ada simulasi dari Bunda Ida untuk mendongeng itu gimana sih yang asik dan menarik sehingga kisah-kisah yang disampaikan itu bisa bisa dipetik hikmahnya oleh yang mendengarkan, oleh anak-anak kita, oleh putra-putri kita, calon generasi penerus. Gitu. Nah, nanti juga ada seri pengalaman dari TFI tentang hal tersebut. Pokoknya di webinar kali ini tuh kita berharap ya, kami berharap bahwa ide-ide moral dalam dongeng disampaikan melalui misalnya contohnya itu dari kisah Islami di bulan penuh hikmah ini ya. Ini bisa memberikan manfaat. Nah, ini kayaknya nih di waktu-waktu ini kan ibaratnya memang orang tua ini yang udah ada aja nih yang udah punya THR misalkan gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kemudian dibelikan buku untuk misalkan dongengin anaknya, kebutuhannya tuh masih banyak nih. Oh udah mulai berhitung nih. Aduh bentar lagi hari raya apa segala macam gitu ya. Udah jadi curhat ya. Pokoknya kalau misalnya untuk membeli buku fisik itu mahal, nah bisa searching ya di tadi baca Bibo tadi itu banyak buku-buku yang akan lebih ekonomis kalau misalkan kita download dan ada beberapa buku yang juga gratis, kisahnya juga nggak kalah menarik. Nah, sekali lagi mudah-mudahan proses webinar kali ini bisa berjalan lancar, bisa memberikan inspirasi kepada ayah bunda semua, kepada kita semua untuk bisa senantiasa mencari cara mendidik yang menyenangkan bagi putra-putri kita. Sekali lagi rekan kolaborator, terima kasih dan para peserta semua kita santai aja ya pagi menjelang siang hari ini kita santai-santai bersama ngobrol dan sharing supaya bulan Ramadan ini semakin penuh hikmah gitu. Jangan lupa sekali lagi isi daftar hadirnya ya karena banyak hadiah menarik. Nanti di akhir juga saya akan berikan pertanyaan nanti bakalan sharing Imani ya buat satu orang peserta yang beruntung. Baik, terima kasih. Kak Asri, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Asri. Oke, terima kasih Miss Fani atas sharingnya ya. Betul sok kata Miss Fani tadi ya bahwa untuk anak-anak kita itu kan perlu distimulasi nilai agama dan moralnya. Nah, dongeng ini adalah salah satu metode yang cukup baik untuk bisa menanamkan keimanan dan konsep-konsep ketuhanan kepada anak-anak melalui cerita sehingga nantinya ini anak-anak itu tidak merasa dipaksa ya, Miss Fani ya. Jadi bisa tertanam Betul nilai-nilai sekali. keimanan dan keagamaan pada diri anak melalui cerita. Begitu. Baik, terima kasih banyak Miss Fani. Nah, selanjutnya ini nih yang kita tunggu-tunggu. Itu adalah nanti akan ada kisah yang akan disampaikan oleh Bunda Ida. Halo Bunda Ida. Bunda mau kenalan dulu nggak nih yang diajaknya siapa nih buat berkisah nih sekarang? Oh iya. Oke. Sekarang Bunda, ini kita Oh, mau nggak kedengeran mau tak? mendengar kisah dari Bunda nih. Nah, tapi pengen kenalan Oh, dulu. Bunda ajak siapa nih buat iya. berkisah sekarang nih? Oh iya. Maaf tadi nggak kedengeran Teh Astri Iya, tidak suaranya berarti apa-apa yang menghilang Bunda. di sana ya. Ya kalau yang Bunda mungkin jelas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam Waalaikumsalam kenal. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam kenal dari Bunda Ida, Ketua Pengelola TBM Aulia, daerah Kabupaten Bandung, tepatnya di Bale Endah. Teh Asri ada anak-anak di sana katanya, ikut nonton nggak? Ada Jadi, anak-anaknya ya di sini. eh, kemarin kisahnya katanya mau ada anak-anak ya.
pada ngumpul. Coba Jadi ada yang membawa anak-anak sekarang. iya, ada yang bawa anak-anak TBM-nya enggak pada kumpul. Kalau nggak ada nggak apa-apa, anak-anak gede aja kayak kita ya. Ya, Bukan yang anak boleh. emak. Ini direkam kok, Bun. Nanti Iya. bisa nonton Oh, ulang di YouTube, Bun. siap. Oke. Iya. Tadi Teh Asri pengen kenalan sama temennya ya. Mana sih Iya, temen Bunda teh? Saya nyungsep mana? wae temen Bunda teh. Ini bangun kesiangan. Nih Aduh, temen. oh iya ini si cantik ya. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yang ucapkan salam. Iya, nggak apa-apa sama aja. Mau Aulia? Iya. Hai teman-teman, kenalkan. Aku Aulia. Aulia? Iya, aku sekarang mau kenalan. Kan udah dari tadi. Maksudnya ucap salam. Oh, mau ucap salam. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aulia. Iya, Alhamdulillah. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat ya, Bunda. Iya dong. Aulia, sekarang kita mau berkisah. Buat teman-teman di sana tuh katanya mau direkam. Nanti ceritanya atau kisahnya bisa didengarkan sama teman-teman yang lain. Wah, alhamdulillah. Berarti nanti bisa ketemu aku dong. Iya, ketemu Aulia yang cantik. Iya, kayak siapa? Kayak artis. Iya, gaya kayak artis. Kayak Aulia aja ya. Oke, yuk mulai ceritanya. Iya, sekarang ya. Besok. Sekarang bukan besok. Doa dulu deh, doa dulu. Iya, enggak apa. Kemarin aku diceritain sama siapa? Tahu guru. Apa? Katanya harus saum. Iya dong. Di sini sudah semua pada saum. Ya Aulia juga saum ya. Tamat nggak saumnya? Aku tamat. Berapa hari? Sekarang 15 hari. Kalau udah mah batal dah nggak tamat. Hah? Ya masa 16 hari nggak batal-batal? Maksudnya aku tamat. Batalnya maghrib. Oh gitu. Tamat puasanya. Tapi batal setiap maghrib gitu ya? Iya, tunda. Oke. Ayo lanjut ceritanya. Aku mau doa aja. Dengar doa dulu. Oh, boleh berdoa dulu katanya boleh? Doanya doa apa? Doa Ramadan dong. Bunda baca aku artinya. Oh gitu. Doa dulu katanya ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadana wa salimni Ramadana li wa salimhu minni mutaqabbalan. Amin. Artinya? Artinya. Eh, ya Allah, berilah aku keselamatan di bulan Ramadan dan berilah kesejahteraan Ramadan untukku dan terimalah ibadah Ramadanku. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, Aulia tuh setiap hari baca itu. Jadi teman-teman juga baca ya. Biar di bulan Ramadan diberi keselamatan, diberi kesejahteraan, juga ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk ya. Oke, Bunda cerita nggak gendong Aulia kagok Aulia mah suka ngeganggu. Teh Asri simpennya Aulianya suka gini-gini tuh. Nanti kita ngedeketin gini gitu. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Dipinggir aja di Bunda. sini ya. Oke. Oke, Bunda akan sedikit cerita. Ceritanya tentang Aulia. Aulia punya temen ya. Diam di sini ya. Dengar liatin Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dari surga. Pagi hari yang cerah, Aulia dengan penuh semangat. Wah, sudah tadinya makan sahur, terus kemudian sholat subuh, terus mengaji, terus paginya nggak langsung tidur karena kalau habis sahur, habis sholat subuh nggak boleh langsung tidur. Nanti kalau tidur suka sakit kepala. Nah saat itu Aulia mau pergi jalan-jalan, tapi tidak lupa pamit sama ayah bundanya. Wah, Aulia tambah semangat mendengar ada yang membangunkan alam semesta ini. Kok alam semesta dibangunkan? Maksudnya ada apa tuh? Oh, kok gitu suaranya? Bukan ada kali ada ayam ya? Iya. Bunyinya gimana, Aulia? Bunda bunyinya? Oke.
dari tadi. Mau pergi ngelamun karena takut nggak diizinkan sama mamanya, masih pergi mau keluar. Tapi dengan memberanikan diri dia mengendap-endap ketuk pintu. Oh, Nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aulia. Nih, boleh nggak aku pamit? Aku tadi pura-pura diem bengong mau pamit tapi takut. Masih pagi tapi aku pengen pergi. Emang Aulia mau pergi kemana? Kan Aulia keinget Bu Guru. Hari ini Bu Guru Aulia sakit. Oh, sakit. Terus Aulia mau kemana? Mau jenguk? Iya, boleh ya, Mi? Wah, teman-teman, jadi kalau ada yang sakit harus dijenguk ya. Apalagi di bulan Ramadan, setiap kebaikan oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan sampai 700 lebih. Wah, berkali lipat. Keren ya? Tuh, Aulia, ibu gurunya ada yang sakit. Dia nengok katanya. Pamit sama uminya. Boleh ya, Mi? Boleh. Tapi jangan lupa pamit sama ayah. Tuh, ayah ada di ruang kerja. Baik. Aulia pergi ke ruang kerja ketemu sama ayahnya. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya, aku pamit ya. Mau pergi ke rumah Bu Guru. Baiklah, silahkan. Hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa. Baik, ayah. Teman-teman, Aulia tuh baik banget. Karena di bulan Ramadan, katanya setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 lebih. Aulia terus mengelis kebaikan-kebaikan harus dilakukan di bulan Ramadan. Sahur dapat pahala. Mengaji dapat pahalanya dilipat gandakan. Menengok orang sakit. Aulia pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah. Dadah Umi. Dadah Ayah. Dadah Aulia. Dadah Aulia. Hati-hati di jalan. Baik Umi. Aulia jalan dengan penuh semangat. Sambil baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku jalan, teman-teman. Di tengah perjalanan, Aulia ketakutan. Astagfirullahaladzim, itu ada temanku takut. Kenapa Aulia takut ya? Teman-teman, aku takut sama yang satu itu. Dia suka menggoda aku. Maaf ya teman-teman, aku tidak menghinanya. Sudah kepalanya botak, badannya gembrot, kulitnya hitam, giginya monyong, hidungnya pesek. Tapi semua itu ciptaan Allah. Aku tidak menghinanya, cuma nyebutin doang. Tapi aku nggak meledek. Aduh, dia itu suka ganggu aku. Dia nggak mau sekolah, nggak mau mengaji. Sekarang tuh lihat, mau menghadang aku. Teman-teman, ternyata dia seneng sama Aulia, seneng mengganggu. Memang kebiasaan yang mengganggu. Tahu nggak teman-teman? Sebetulnya dia baik. Hanya karena ayah ibunya sudah tiada, dia tinggal sama neneknya. Jadi dia bisa seenaknya saja ke sana kemari tanpa mau menurut sama neneknya. Tahu nggak teman-teman? Dia ketawa-ketawa deketin Aulia. Hai, mau kemana kamu Aulia? Sini main sama aku. Ngapain kamu? Bawa-bawa buku Al-Quran. Mau kemana? Mau mengaji? Tidak, pelentus. Teman-teman, namanya pelentus. Tidak, pelentus. Aku mau tengok ibu guru. Ibu guru kita kan sakit. Yuk, kita tengok. Masa sih? Aku nggak tahu kalau ibu guru sakit. Habis, kamu nggak sekolah sih. Jarang-jarang sekolah. Kenapa sih? Aku males. Aku males, Aulia. Mending main. Enak. Nggak harus mikir. Presiden udah ada. Dokter sudah banyak. Polisi juga. Ngapain lagi? Mending kita main yuk. Nggak mau, pelentus. Yuk kita tengok Bu Guru. Nggak. Ayo. Enggak. Ya udah, permisi aku mau lewat. Nggak boleh, sini bukunya. Bukunya mau diambil, tapi Aulia berlindung sama Allah, memohon sama Allah. Ya Allah, lindungi aku dari godaannya pelentus. Teman-teman, tiba-tiba pelentus jadi lemes. Begitu tangannya rendah menghalangi Aulia pergi, jadi lemes pelentusnya. Aulia bersegera lari.
Wah, Aulianya lari sampai dekat rumah Bu Guru, tapi nggak lama kemudian Aulia bingung. Ada yang minta tolong, teriak-teriak. Aduh, gimana ini aku susah ngomongnya. Aduh, Aulia. Hah, teman-teman, terus minta lontong. Kita kan puasa ya, tapi kok kayak kesakitan. Lantas, kenapa? Balik sini cepetan. Aduh, cepetan, Aulia, lontong. Gak mau, lagi selalu aku kasih lontong. Maksudku apa dong ya? Sakit-sakit aku jadi lupa. Bukan lontong. Eh, tolong. Hah, teman-teman, Lentus butuh pertolongan. Tolongin jangan ya. Tolongin jangan. Tolongin jangan. Tolongin jangan. Tolongin. Tapi kan dia suka ganggu aku. Gimana ya? Tolongin jangan, tolongin teman-teman. Wah, ada yang bilang, kata temanku, tolongin aja. Kita kan anak yang baik. Jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, tapi kita lawan kejahatan dengan kebaikan. Tolongin ya. Ayo, balik lagi. Shoo. Aulia berlari menghampiri. Tahu nggak teman-teman kenapa? Ternyata pelentus tadi sedang tergeletak di bawah pohon yang besar. Wah, Pelentus, kenapa kamu bawa di situ? Aduh, Aulia, aku bukan bawa. Aku jatuh dari atas pohon. Wah, kasihan sekali. Ayo kita bangun. Sakit, Aulia. Kenapa kamu naik atas pohon? Aku kan nonton film. Di film ada manusia bisa terbang. Aku ikutin naik ke atas pohon. Rantingnya patah, nggak kuat menahan beban berat badanku. Sakit banget ini. Makanya sekolah. Kalau sekolah kamu jadi pinter. Itu kan film. Nggak mungkin ada manusia bisa terbang kecuali kalau pakai pesawat. Cepat, jangan ngomong aja. Bantu. Akhirnya dibantu tapi diangkat nggak bisa. Kesakitan. Aduh. Wah, kayaknya parah deh sakitnya. Pelentus, tunggu ya. Kebetulan aku tadi dibawain HP punya mama. Biar aku bisa menghubungi papa di rumah, ayah di rumah. Tunggu ya. Teman-teman, akhirnya Aulia telepon. Tunggu. Halo, assalamualaikum. Ini Aulia. Bisa kirim ambulans ke sini. Temanku jatuh dari pohon. Apa? Ambulans rasa stroberi apa melon? Maaf, ini salah sambung. Ini toko es krim. Toko es krim teman-teman. Coba sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dokter ya? Iya. Ibu, bisa nggak bawa ambulan ke sini? Temanku jatuh dari atas pohon. Kayaknya keseleo dan bengkak. Baiklah. Di mana posisinya? Di sini, di dekat pohon beringin dekat rumah aku. Teman-teman, dengan bersegera ibu dokter dan perawat yang lainnya bersama bapak supir ambulan tentunya membawa ambulan mencari posisinya Pelentus. Baiklah, mana Aulia? Itu. Mana? Itu. Di mana? Itu kelebihan. Kolong ambulan. Wah, di kolong ambulan. Mundur ambulannya. Nah, diangkatlah Pelentus, masuk ke dalam ambulan, diperiksa. Sakit? Sakit, jangan kau tarik. Enggak, cuma dipegang. Wah, ini harus segera ke dokter. Sepertinya ini bang tuh harus diobatin ya, dibawa ke rumah sakit ya. Aku takut. Jangan takut. Iya, Pelentus jangan takut. Ayo, berangkat ke dokter. Ayo. Sampai di rumah sakit, diperiksa dokter. Ternyata tangannya harus digips. Tangannya digips karena katanya ada yang sedikit retak. Aduh, Aulia, maafkan aku ya. Mungkin sepertinya ini aku jatuh gara-gara
Aku tidak sekolah, jadi aku tidak tahu kalau orang itu tidak ada yang bisa terbang tanpa pesawat. Terus juga aku ya semalam nggak tidur. Bunda, maaf ke mute kayaknya, Bun. Bunda, Bunda, maaf ke mute. Bunda, Bunda, Bunda Ida. Aduh sayang nih. Bunda Halo ke Bunda mute. Indah. Bunda. Tuh, teman-teman maaf ya. Bunda. Banyak uang nih dikasih nenek. Aku bersedekah untuk supaya aku dapat pahala yang banyak di bulan Ramadan ini. Belajar berpahala, sahur berpahala, puasa berpahala, sedekah infak juga berpahala. Aku ingetin jangan sampai lupa zakat ya. Iya, kalau begitu, kita pulang. Itu ada nenek yang jemput. Aulia, tuh nenek datang. Mana itu? Iya, nenek jemput Aulia sama Pelentus. Mari kita pulang. Aulia, terima kasih ya. Pelentus sudah berjanji mulai besok rajin sekolah, rajin belajar, puasa, sholat, dan tidak mengganggu lagi keamanan. Ya, ayo Nek, kita pulang bareng-bareng. Mereka pulang dan akhirnya Pelentus sudah mulai puasa besoknya. Rajin sekolah, rajin belajar, rajin menghafal Al-Quran. Dan tidak lupa nanti katanya mau infak sodakoh dan bayar zakat. Karena Pelentus punya banyak tabungan dari neneknya. Ya, ceritanya sampai di sini saja. Seperti itu, mudah-mudahan ceritanya teman-teman bisa mengambil hikmah dari ceritanya ya. Terima kasih Kak Astri. Suara Bunda putus-putus kah? Iya, Bunda tadi Assalamualaikum. ke mute sedikit di tengah-tengah pas adegan pelentusnya mau dibawa ke apa? Mau Ke dibawa sama dokter. ke Oh, dokter. sama ambulan. Iya, sebelum dijemput neneknya tadi kurang kedengeran suaranya Oh, Bunda. oh iya, jadi setelah di rumah sakit diperiksa tuh tangannya ternyata dia ada retak karena kan jatuh dari pohon. Dari situ dia sadar bahwa kalau belajar itu sangat penting. Karena tadinya kan dia nggak belajar tuh, jarang sekolah, jadi nggak tahu kalau ada orang itu sebetulnya nggak ada orang yang bisa terbang tanpa naik pesawat. Nah dari situ dia janji mau rajin belajar, rajin sekolah, rajin mengaji, dan tabungannya katanya nanti buat infak sedekah dan zakat gitu. Jadi Pelentus sadar ketika sudah jatuh. Semoga adik-adik emang enggak ya di sana ya. Ya Aulia. Iya, terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu kemana-mana dong Aulianya. Ya, tunggu dulu di situ. Oke, terima kasih banyak nih. Tepuk tangan dulu dong buat Bunda Ida semuanya. Boleh pakai reaction ya, pakai kasih reaction. Boleh reaction hati atau tepuk tangan. Kayak gini nih. Nah, boleh kirimin. Oke, seru banget nih dengerin kisahnya Aulia dan Pelentus ya, Bunda. Bunda. Halo, Bunda. Tuh kan suaranya luplep. Oh, suaranya lublek. Sekarang Bunda, masih kalau ada? sekarang kedengeran, Bunda? Ada sekarang ada. Ada. Oke, Alhamdulillah. Bunda, keren banget tadi dongengnya ya, sampai jadi merasa dibawa ke masa kecil lagi, Bunda. Kalau didongengin, jadi tadi tuh imajinasinya kebayang-bayang pas Bunda bilang pelentusnya di kolong ambulan, Kak. Jadi kepikiran gimana caranya pelentus di kolong ambulan gitu ya. Tapi itu kekuatan dongeng ya, Bunda ya. Nah, terus juga yang menarik tuh Bunda tadi bisa suaranya beda-beda, Bunda. Ada yang mirip Doraemon, suara nenek-neneknya, suaranya bisa beda-beda gitu. Nah, gimana Bunda? Coba bisa diceritakan nggak pengalamannya? Bisa sampai mendongeng seasik dan seseru itu, gitu Bunda. Nah, gimana ya? Dulu itu Bunda itu sebetulnya bukan seorang
pendongeng atau pencerita. Awalnya Bunda itu ingin jadi seorang penulis. Nyambung nggak? Ingin jadi seorang penulis. Nah, waktu itu mentornya menyarankan tulis apa yang kamu sukai. Karena Bunda mengajar di TK dari tahun 89 sampai sekarang. Jadi Bunda sangat menyukai metode belajar. Jadi Bunda waktu itu berpikir, nulis metode ini aja, metode bercerita. Siapa bilang mendongeng itu susah gitu. Nah, akhirnya disarankan harus meneliti seorang pendongeng. Waktu itu yang Bunda teliti, seorang pendongeng itu yang sekarang malah menjadi gurunya Bunda, yaitu Hmm. Kak Bimo. Kak Bimo waktu itu Bunda meneliti, Kak Bimo, Bunda mau nulis buku bagaimana kalau mendongeng itu atau bercerita itu biar menyenangkan buat anak-anak. Nah, saat itu Kak Bimo sedang mengisi acara di pesantren di Jakarta Timur. Bunda ke sana. Akhirnya Bunda mencatat tuh Kak Bimo mengeluarkan suara, Bunda catat mulutnya gimana, lidahnya gimana, Bunda catat. Terus Bunda habis catat, Bunda praktekin. Tapi Bunda nggak berani nyoba. Karena di sana tuh banyak pencerita pendongeng yang keren-keren. Bunda mah diam aja dah, bukan mau jadi pendongeng, jadi penulis ceritanya. Bunda tulisin tuh semua teknik-tekniknya, gestur ekspresi sama olah vokalnya dari teman-teman yang sudah hebat-hebat di sana. Dari komunitasnya PPMI. Saat itu masih Persaudaraan Pendongeng Muslim Indonesia. Nah, tahun 2014 berubah jadi PPMI itu Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Nah, dari situ Bunda belajar, tapi belajar sendiri. Malu kalau dengan komunitas, kan Bunda bukan pendongeng. Jadi di rumah kan sudah dicatat. Oh, itu kami mau ngeluarin suara helikopter itu ternyata begitu. Mulutnya monyong sedikit, lidahnya bergerak kiri kanan, terus hirup napas, tarik, kalau engap ditarik, dibuang gitu, kayak begitu. Bunda praktekin waktu itu kan ditulisnya seperti itu, tapi Bunda praktekin sendiri sambil di depan kaca monyong, ditiup. Nah, gitu. Nggak tahu kedengarannya ke sana seperti apa. Pokoknya nama cat gitu cenah helikopter teh. Nah, terus ada kereta api. Kereta api bibirnya katanya digigit kata Kak Bimo teh. Terus Bunda tuh ikutin, dicatat. Waktu itu Bunda merakitnya di rumah, nggak di depan para pencerita. Malu kan, bukan pendong. Bunda gigit sedikit. Tuh, kurang kedengeran ya, Bun, kalau Ya, dari putus-putus ya. Putus Iya, ya. kayaknya mah harus langsung Nanti. ini mah, Bun ya. Nah, Kita harus iya. bertemu Jadi ya. Jadi gitulah pokoknya apa yang diajarkan Bunda tulis kemudian Bunda praktekkan. Nah, awal pertama Bunda bercerita terus jadi akhirnya jadi mencintai bercerita dan menulis akhirnya karena Bunda praktekkan di kelas, anak-anak itu Masya Allah, benar tadi kata Miss Fanny yang tadinya komunikasinya satu arah jadi nyambung. Jadi banyak bertanya yang tadinya nggak diem aja nggak mau ngomong. Begitu Bunda cerita pakai tekniknya itu ya. Dulu mah waktu Bunda nggak pakai teknik berceritanya gini, gini gitu, terus nggak ada suara aneh-aneh. 5 menit bubar anak-anak. Tapi pas begitu nyobain pakai karakter-karakter suara, anak-anak itu betah sampai 30 menit lebih. Terus udah gitu lagi pengen diceritain. Nah disitulah Bunda kesempatan. Boleh, nanti Bunda cerita. Tapi tugasnya kerjakan dulu, mewarnai sampai rapi. Benar, itu anak-anak semangat belajar. Terus jadi banyak apa yang pertanyaan-pertanyaan yang di luar yang menurut kita nggak mungkin anak kecil bisa bertanya seperti itu gitu ya. Tapi itu keluar dari anak-anak. Jadi kita malah jadi banyak belajar kan anak. Terus Bunda ngajarnya kan cuma seminggu sekali. Tapi ketika Bunda datang itu anak-anak yang sedang belajar kalau Bunda udah buka pintu lihat Bunda datang itu disimpan semuanya lari ke Bunda. Berarti anak-anak itu sering kita tuh dikangenin. Gurunya sambil gini, lihat Bunda mah ngajar seminggu sekali, tapi kalau Bunda datang semua nyamperin Bunda, nagih dongeng, nagih cerita. Nah, jadi dari cerita itu benar sekali yang dibilang Miss Tani, komunikasi berjalan dengan bagus, terus kedekatan hati kita semakin terikat, terus motivasi untuk memotivasi belajar apapun ketika kita menugaskan mereka, mereka tuh lebih semangat. Oke Bunda, aku akan mewarnai. Oke Bunda, aku akan mengenal angka-angka gitu, huruf-huruf yang gitu. Jadi kita belajar membaca dan mengenal angka itu tidak pakai buku, tapi tidak nulis pensil seperti SD, enggak, tapi melalui cerita, melalui permainan lewat cerita itu. Gitu. Oke,
Oke. Aduh. Terus, Nah, Bunda nih kita penasaran banget nih, bisa nggak kita mempraktikkan di sini salah satu suara? Nah, salah satu suara bisa, karakter. bisa, Coba apa bisa. Bunda? Ini tadi Ah, di sini pas Bunda lagi praktekin, yang pada di sini ikut monyong-monyong Bunda. oh, oh, ya, kita ini aja biasanya Bunda kalau untuk anak-anak itu biar semangat memulai pembelajaran ya. Ayo, kita nggak boleh kalah oleh suara ayam berkokok, nggak boleh keduluan bangunnya oleh ayam. Yuk, kita bunyikan suara ayam. Bisa suara jadi tapi dalam keadaan lidahnya ditekuk ke dalam. Terus kalau ingin semakin suaranya melengking dan tinggi, perutnya sambil dikempesin. Atau diawali dulu dengan pek, posisi lidahnya ditekuk. Tekuk lidahnya ke dalam. Bunyikan Gimana? gitu. Ya. Jadi cuman posisi lidahnya tekuk ke dalam. Ayo, nggak boleh malu, nggak boleh takut kelihatan jelek. Nah, coba peserta ada yang berani Ya. nggak? Nanti dapat door prize nih, beneran. Ayo. Sama Miss Fa nih dikirim. Coba ada yang berani Siap. praktekin nggak? Coba, ayo raise hand, raise hand. Acungkan tangannya. Peserta ada yang berani nggak? Aku bisa. Ayo, ada yang bisa nggak? Nih, ayo. Nanti dikasih door prize nih. Asik. Aku mau Ada yang berani? belajar berenang. Door prize e-wallet lah ya. Dikasih nanti. Ayo, ayo raise hand. Nah, ini Bu Teh Aisri Mas Furoh mau mempraktikan. Silahkan. Coba. Yang dipraktikannya yang ayam barusan atau suara lain, Bu? Oh, bisa suara lain juga. Ayam dulu deh, ayam dulu. Barusan saya nyobain yang pok, 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 pok. Iya, lanjut. Kalau yang Tekuk lidahnya ke dalam. Ayo. Ya katanya. Bisa, bisa. Aku bisa. Ayo bisa Teh Ai sekali lagi. bilangnya Bu. Tapi tekuk lidahnya ke dalam. Tekuk lidahnya ke dalam. Itu ayamnya malu-malu, nggak boleh malu-malu ayamnya, lepas aja suaranya. Bisa suara yang lain, Teh Ai. Saya Bu pernah nyobain tapi baru suara kayak yang karakter hewan. Iya, boleh coba. Ya, misalkan seperti cerita yang singa sama tikus. Saya mau coba praktekin suara tikusnya ya. Boleh. Coba-coba Boleh. nih. Kurang kedengeran ya, lup-lup. Coba sekali lagi, Teh Ai. Oke, baik Bu. Oh iya, karena Kedengaran? suaranya kecil, jadi kurang kedengeran gitu. Karena kecil Suaranya karakter. tikusnya suara kecil. Kirain tikusnya suara. Ya ampun. Iya nih suara-suara binatang itu susah ditangkap sama ini mikrofon Zoom kayaknya. Coba suaranya suara yang gede, binatang gede deh, biar kedengeran sama mikrofon Zoom. Siap Bu. Misalkan suara singa ya. Apa? Kamu berani-beraninya menggangguku tikus? Oh, gitu. Coba kalau Bunda Ida gimana suaranya? Wah. Lagi Bun, lagi Bun. Coba ngomong lagi, tadi bagus banget harimaunya. Coba. Bu Ai, Wah. harimaunya.
Ya, Coba. Wah, kebetulan aku sedang lapar. Aku akan memakanmu kali ini. Wah, Allah. Ada mesti keluar. Ada lagi Kak Astri yang suara yang lucu itu suaranya keluarnya a, tapi ditekan di sini. Coba Keluarnya Bun. a. Terus U. wajahnya sebelum bunyi wajahnya dibikin seperti binatang ini. Yang bisa nebak nanti minta hadiahnya sama Miss Fanny. Wajahnya begini, pegang ininya ke sini. Lidahnya simpan di atas bibir sini. Simpan di sini. Lihat matanya atas bawah. Bunyikan a. Nggak boleh malu-malu. Ulang lagi Bun, nggak kedengeran Bun. Ada kedengaran. A. Kedengeran nggak? A. Tapi dipatah-patah. Dengaran nggak? Oh, enggak. Nggak ada, Bu. Kenapa nggak ada? Coba kita lihat dulu ya. Wow. Ininya kepencet. Nah, Pokoknya tiap Bunda ngeiniin binatang, suka nggak ada suaranya teh. waduh. Ini malah menghilang sekarang. Nah. Coba. Ya. Oke, sip. Makasih ya Teh Ai ya. Boleh di ini. Teh Ai nanti insya Allah kita hubungi. Suara Terus. Bunda ada sekarang? Ada Bunda. Hilang lagi. Ya, sama-sama. Kata si AA keluar. Pokoknya tipsnya suara monyet mah AA. Kedengeran? Kedengeran. Nah, gimana pas jadi itunya? Suka hilang pas lagi meragainnya. Oh iya, AA ditekan di ini nih, di lak-lakan. Kedengeran nggak? Iya, Ada? pas bagian meragainnya hilang Bun karena mungkin pakai suara yang lain kali ya Bun ya. Tidak terdeteksi mikrofon Zoom. Ih, Masya Allah. Ini konspirasi Zoom-nya ya. Ya. Oke. Kedengaran ada. Oke. Ya sih, pokoknya banyak yang bisa dieksplorasi ya Bun ya dari dongeng ini. Jadi jangan sampai penceritaannya monoton sehingga tidak tidak ditinggalkan audiens. Ditinggalkan audiens dan kita harus bisa membuat itu menjadi menarik. Salah satunya dengan suara itu yang bisa kita olah. Kayak saya nih suara saya nggak bisa, belum nih Bun ya, belum bisa mengolah. Ada Asri. Halo. Suaranya nggak ada ya? Ada ini Bun kedengeran. Suara saya Asri nggak ada. Ada Bun. Halo. Aduh, suara Bunda hilang ya. Halo Bun, kedengaran suaranya? Halo Bunda. Oke, ini kayaknya lagi ada trouble audio nih sama Bunda Ida. Kalau saya mah bisanya cuma niruin satu suara binatang, suara buaya, suaranya teh gini, I love you katanya gitu. Bunda, kedengeran suara saya sekarang, Bun? Ada. Okay. Tadi sempat menghilang ya suaranya? Iya. Oke, sip. Bunda, nah, terakhir nih Bun, sebelum kita ke Teh Evi, Bunda, mungkin ada tips-tips lain selain tadi mengubah suara ke dalam berbagai bentuk yang menarik untuk bisa memotivasi nih teman-teman di sini untuk bisa mendongeng dengan lebih baik. Oke, ini tips Bunda ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman pakai agar ilmunya bermanfaat. Ada suaranya jelas Kak? Jelas ya? Ada ya. Jadi tipsnya kalau akan mendongeng, kita persiapkan dari sininya. Aku bisa, aku harus bisa, aku pasti bisa. Ya, jadi doanya bisa. Kemudian ambil buku, baca 3 kali. Kalau Bunda 3 kali dibaca sampai 3 kali. Yang kedua, kenalan tokoh karakternya. Setelah baca 3 kali itu, setelah kita tahu jalan ceritanya, kenalin tokoh karakternya ada berapa di dalam sana. Kalau ada 3
tokoh karakter, kita belajar dengan 3 tokoh karakter suaranya. 4 ya begitulah terus ya selanjutnya. Nah setelah kenalin tokoh karakternya, baru kita kemudian bikin MOU dengan anak-anak kita yang akan mendengarkan cerita kita. MOU-nya kalau ke anak-anak bisa sambil nyanyi. Misalkan dari tangan kita ini bisa jadi nasihat MOU buat mereka. Ini namanya apa? Jempol. Jempol bilang kalau bunda cerita, enggak ada yang ngobrol. Lomba duduk paling rapi. Duduk rapi. Ini namanya apa? Telunjuk. Kalau bunda cerita, ayo semua duduk. Lomba duduk rapi. Terus ini apa? Jari tengah. Kata jari tengah, teman-teman nggak boleh lengah. Jadi biar fokus dengar ceritanya. Ini ada jari manis. Jadi ketika dengar cerita tidak ada yang tidak yang apa? Tidak ada yang nangis. Ini kata kelingking. Kelingking bilang kalau bunda cerita nggak ada yang guling-guling. Kalau guling-guling nanti sama bu guru suruh lari keliling-keliling. Capek deh. Nah dari kelima jari ini bisa jadi MOU buat anak-anak. Setelah itu, nah anak-anak pasti kalau ada yang ngedongeng ketika kita bercerita, dia cerita sendiri dengan temannya, pasti ada yang ngingetin. Ih tadi kata jempol nggak boleh ngobrol, bunda lagi cerita. Shh, kayak gitu. Tapi ya namanya anak ya, kalau usia 654 itu ya konsentrasinya tidak lebih dari 10 menit. Jadi teman-teman jangan pernah bercerita sampai 20 menit atau 15 menit karena mereka fokusnya tidak lama, tidak lebih dari 10 menit. Seperti itu. Intinya jangan bilang tidak bisa, aku pasti bisa, aku harus bisa. Dan membaca itu lebih penting karena ketika kita akan bercerita kita butuh referensi bacaan yang banyak. Karena kalau ketemu anak ceritanya itu terus itu juga bisa jadi boring buat anak-anak. Kita pinter nyanyi boleh diselingi lagu, kita pinter ngaji boleh diselingi itu. Kalau cerita yang barusan bukan kisah masuknya ya. Kalau yang barusan itu namanya cerita islamisasi, di mana sebuah cerita ada masukan doa di sana di dalamnya. Kalau kisah mungkin lebih ke cerita para nabi, para sahabat, kemudian kisah sahabat sebelum-sebelumnya. Nah itu. Jadi intinya semangat. Jangan lupa membaca itu nomor 1 ketika ingin bisa menjadi seorang pencerita. Karena referensi yang akan kita ceritakan banyak di buku-buku maupun di internet ya. Itu aja. Baik, terima kasih Bunda. Aplaus dulu buat Bunda Ida. Terima kasih banyak ilmunya Bunda. Sama-sama. Bunda jangan dulu kemana-mana karena nanti di Ya. akhir ada sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang ingin berdiskusi soal ini. Oke, terima kasih banyak Bunda Ida. Ya, alhamdulillah sama-sama. Oke, baik kita ke narasumber kita selanjutnya. Sudah ada Teh Evi. Nah, nama taman bacaannya aja udah ngadongeng ini ya. Namanya Taman Bacaan Pabukon Ngadongeng. Teh Evi kira-kira ini akan bercerita atau sharing tentang pengalamannya mendongeng kepada anak-anak. Assalamualaikum Teh Evi. Waalaikumsalam Teh Asri. Baik, Teh Evi, gimana kabarnya Teh Evi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Nah, Teh Evi, kita pengen tahu dong. Sekarang kan Teh Evi juga sama seperti Bunda Ida ya, membuka taman bacaan dengan nama Pabukon Ngadongeng. Apa sih artinya Pabukon Ngadongeng, Teh Evi? Itu diambil dari bahasa Sunda. Pabukon itu kan artinya perpustakaan atau taman bacaan. Kalau ngadongeng ya bahasa Indonesianya mendongeng, bercerita atau berkisah. Jadi awalnya mendirikan taman bacaan masyarakat TBM Pabukon Ngadongeng itu ingin memfasilitasi anak-anak di kampung di Dusun Manglayang untuk mengakses bacaan-bacaan fiksi. Gitu.
khususnya bacaan fiksi berbahasa Sunda gitu. Namun seiring berjalannya waktu, bacaan fiksi Sunda itu yang misalnya yang bergambar, yang penuh buku cerita bergambar masih sulit diakses. Jadi ya kebanyakan sih bacaan fiksi bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ya memfasilitasi anak-anak untuk membaca bacaan fiksi juga berkegiatan literasi. Gitu Teh Iya. Oke, keren banget nih taman bacaannya. Nah, selama ini Teh Evi sendiri suka mendongeng nggak sama anak-anak di sana? Ya, biasanya kan TBM-nya dibuka layanan tuh Senin sampai Sabtu. Kalau misalnya biasanya ada saudara yang apa di bidang pelayanan menjaga TBM gitu ya. Nah, kadang saya juga suka mendongeng kalau di hari libur di TBM saya membuka layanan dongeng. Jadi ketika ada anak-anak datang, biasanya read aloud, misalnya membacakan nyaring atau misalnya mendongeng kisah-kisah ya fokusinnya ke cerita Sunda. Tuh. Atau misalnya biasanya sih karena saya punya anak 2 di rumah, jadi ya mungkin lebih banyak pendengarnya adalah anak saya di rumah. Oke. Ini gimana nih antusiasmenya anak-anak ketika Teh Evi sedang bercerita, apalagi ceritanya Sunda. Nah, sekarang ini anak-anak tuh jarang banget nih yang bisa gitu ya bahasa Sunda, apalagi antusias mendengarkan cerita dalam bahasa Sunda. Iya Teh Asri, biasanya kan berbahasa Sunda itu biasanya di rumah. Kalau di kampung saya kan biasanya di rumah sama keluarga ngomong bahasa Sunda. Tapi ketika anak-anak berada di sekolah, biasanya mereka berbahasa Indonesia. Dan sehingga mungkin ada kegagapan ketika berbahasa Sunda untuk misalnya bercakap-cakap di tempat lain gitu. Akhirnya melalui dongeng itu mengenalkan kosakata bahasa Sunda pada anak-anak. Jadi ibaratnya apa ya, menambah pembelajaran tentang bahasa Sunda untuk anak-anak dengan cerita dari beberapa daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Anak-anakku sangat senang ya, misalnya cerita Situ Bagendit. Wah, Situ Bagendit di mana ya? Gitu. Siapa nyendit itu? Gitu. Jadi anak-anak banyak bertanya selain belajar budaya dan juga belajar bahasa Sunda sendiri gitu. Itu Teh Asmi. Oke, Teh Evi tuh anaknya SD ya? Kelihatan. Iya. Iya. Ini kebetulan nih ada beberapa guru SD nih sudah bergabung dengan kita nih. Barangkali ada tips dan triknya nih memberi dongeng kepada anak-anak di usia itu, di usia SD harus seperti apa nih? Kan kalau misalnya di usia PAUD itu metodenya lebih banyak seperti Bunda Ida tuh bawa Aulia, bawa berbagai suara gitu. Kalau SD gimana nih Teh Evi? Oke. Apa yang dikatakan tadi sama Bunda itu benar sekali ya Teh Asri, bahwa anak itu ketika mendengar dongeng jangan lebih dari 20 menit. Kalau lebih dari 20 menit udah bubar, fokusnya udah ganti lagi. Jadi diusahakan kalau dongengnya 5 sampai 10 menit itu paling maksimal itu 10 menit. Dan betul sekali apa kata Bunda Ida, ternyata untuk gaya vokal, pengaruh suara dari beberapa tokoh itu sangat berpengaruh sekali untuk menambah daya tarik si pendengar atau anak-anaknya, karena anak-anak itu mudah bosan. Jadi bagaimana caranya supaya ketika mendongeng itu menyajikan sesuatu yang interaktif gitu. Bisa pakai alat misalnya seperti Bunda Ida, tokoh Aulia dengan boneka tangannya, atau misalnya ini boneka jari misalnya. Ada beberapa jenis boneka yang bisa digunakan. Atau misalnya kata Kak Ayo pendongeng juga menggunakan anggota tubuh kita juga bisa. Salah satu kuncinya adalah percaya diri. Jadi apalagi untuk anak SD, pasti dia udah nungguin cerita apa yang akan kita bawakan. Misalnya pertama anak saya mau cerita apa, dia sukanya apa, akhirnya kita ceritanya itu masuk ke tema yang dia suka. Gitu. Jadi menggali apa yang dia suka. Tapi di samping itu, kita mengenalkan tema yang lain juga untuk menambah pengetahuan dia gitu. Terutama misalnya kalau SD itu misalnya kita bisa sangkut pautkan dengan materi yang pembelajaran dia di sekolah. Misalnya dia pelajaran tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau misalnya tentang materi lainnya, kita bisa buat jadi media belajar melalui dongeng.
Misalnya kalau belajar itu kan kamu belajar ya, dia suka nggak mau misalnya kalau disuruh belajar. Tapi kalau misalnya media belajarnya dengan yang cara yang menarik, pasti anak tuh akan tertarik. Jadi dongeng tuh misalnya kalau mau dipraktekkan sekolah itu sangat luar biasa. Anak-anak itu akan tertarik dengan topik atau materi yang dia kenali. Jadi kalau dongeng misalnya naon sih dongeng gitu, apa sih dongeng, ternyata itu manfaatnya luar biasa. Apa yang tadi Bunda Ida bilang ya, ketika misalnya diterapkan di TK atau di PAUD gitu, anak-anak itu menambah daya ingat juga, menambah kosakata juga, menambah kepercayaan diri juga. Jadi manfaatnya sangat luar biasa dan membantu dia untuk menerima materi di pelajaran di sekolahnya. Oke, baik. Itu kan tadi dari sudut pandang guru ya, Teh Evi. Nah, Ya. kalau sebagai orang tua nih, kira-kira kapan aja sih waktu yang kira-kira cocok untuk mendongeng anak gitu ya? Kalau usianya sudah di SD gitu. Kalau Iya, dulu kan iya. kok masih kecil sambil ngelonin, mau tidur didongengin. Nah, Ya. kalau udah besar SD kan itu udah banyak tingkahnya tuh. Gimana? Udah banyak main ya. Iya. Waktu yang tepat kapan ya? Sebenarnya mungkin sama kayak membacakan nyaring. Yang pasti adalah konsisten gitu. Kalau misalnya mau 1 hari, tiap hari 1 kali mendongeng, jadi teratur aja dalam 1 hari kita ada waktu mendongeng. Mau misalnya dalam 1 hari mendongeng mau 1 atau 2 cerita nggak apa-apa. Yang pasti adalah ada rutinitas setiap hari itu mendongeng. 1 hari 1 dongeng juga nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya itu kan kalau ketika kita mendongeng, narik anak buat buat narik anak buat kita dekat dengan anak tersebut gitu ya. Apalagi usia SD dia udah punya, ibaratnya dia udah punya dunia sendiri. Misalnya dia udah bisa main dengan teman-temannya di luar rumah gitu, atau dia udah punya keasikan sendiri beda dengan misalkan yang di bawah SD gitu ya, yang biasa kita tungguin gitu. Tapi kalau usia SD dia udah punya dunianya sendiri. Nah, akhirnya waktu yang tepat itu adalah ketika dia misalnya berada di rumah atau di luar rumah, ketika kita bersama-sama, kita ada waktu bersama dia, kita akan mendongengnya, memberikan dongeng padanya, pada anak-anak tersebut. Jadi, tapi yang pasti adalah 1 hari 1 dongeng, misalnya one day one story teller, misalnya gitu, one story. Jadi seperti itu, ibaratnya sama kayak membacakan nyaring ya, selalu ada rutinitas dan selalu berkomitmen gitu. Kalau mau 1 hari 1 dongeng, berarti udah diusahakan 1 hari 1 dongeng. Sebenarnya dongeng itu ya Kak Teh Asri mungkin bisa beragam cerita ya. Mau pakai tokoh manusia atau non manusia, misalnya tokoh-tokoh fiksi binatang juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti adalah kita bagaimana caranya mengambil cerita itu yang bisa berhubung relate dengan si pendengar kita atau anak-anak kita. Oke, sip. Teh Evi nih, melalui itu ya, jadi kalau orang tua harus juga berkomitmen gitu ya untuk mendongeng dengan anak itu. Nah, kira-kira dampaknya apa sih Teh Evi dengan anak itu secara rutin ada dongeng gitu bersama orang tuanya itu dampaknya kira-kira ke anaknya itu apa? Mungkin karena saya bekerja, misalnya saya nggak bisa setiap hari di rumah ya. Akhirnya saya juga maksudnya waktu untuk full 24 jam bersama anak itu nggak bisa. Nah, dongeng itu menurut saya menjadi salah satu cara saya untuk bisa dekat dengan anak saya gitu ya. Selain ngobrol, tapi kita juga bisa tahu hobi dia. Pokoknya yang ke dunia dia, dunia anak saya, ya saya coba dekati, salah satunya adalah melalui dongeng. Apalagi kalau misalnya sebagai ibu bekerja, pasti kita uh, pengen selalu berada dekat dengan anak kita gitu ya. Nah, salah satunya menurut saya adalah melalui dongeng. Dampaknya adalah yang saya lihat pada anak saya adalah anak saya itu didongengkan itu ketika umur dia 2 tahun sebenarnya ya. Walaupun dia maksudnya umur 2 tahun kan belum mengenal apa-apa, tapi kita dongengin aja gitu. Ternyata di umur dia 4 sampai 5 tahun itu dia udah kosakatanya banyak sekali yang dia bicarakan, kepasihan berbicara gitu ya. Jadi umur sebelum dia SD dia udah pasti berbicara,
udah bisa sedikit-sedikit dia berbicara kayak pidato, maksudnya bicara yang panjang, dia udah bisa ketika ditanya pendapat dia udah bisa. Jadi ternyata itu adalah salah satu dampaknya ketika kita memberikan dongeng kepada anak-anak gitu. Melatih daya ingat juga. Misalkan, oh kemarin cerita apa ya? Oh cerita ini. Itu tentang apa? Dia mengulang lagi gitu. Mungkin beda dengan media sosial ya. Ketika anak-anak dikasih media sosial, daya ingatnya itu akan pendek. Tapi ketika anak-anak kita diberikan dongeng, bercerita, itu daya ingatnya itu akan panjang gitu. Melatih untuk tadi kata Bunda ya, melatih untuk fokus gitu. Kan sekarang anak mungkin karena adanya gadget, ada televisi, anak-anak itu mungkin fokusnya jadi udah terpecah belah gitu. Daya imajinasinya jadi terbatas karena udah disajikan audio visual yang ada di media tersebut. Tapi kalau dongeng, tadi kayak cerita Bunda Ida, kita jadi berpikir ya kata Teh Asri ya, oh dia masuk ke tokohnya si Plentos masuk ke bawah ambulans kayak gimana ya? Jadi membuka ruang imajinasi kita atau anak-anak. Gitu. Oke, ternyata ya dongeng ini punya banyak manfaat di belakangnya. Nah, Termasuk jadi ibu-ibu bekerja juga sebenarnya nggak ada alasan ya, walaupun bekerja ya, karena TFI juga bekerja gitu. Jadi ada satu komitmen yang bisa dijalin di dalam keluarga untuk bisa rutin mendongeng gitu ya, ya. Oke betul banget. sekali Teh Asri. Makasih banyak nih TFI untuk sharingnya. Apa mau mendongeng juga sekarang TFI? Boleh satu cerita mau praktekin apa tadi yang kata Bunda Indah ya, suara-suara binatang. Nah, Ibu Indah coba didengarkan ya. Barangkali harus dievaluasi. Nggak ketang bercanda. Ya, silakan Teh Evi. Suaranya Silakan. hilang barusan. Kakak, Ya, ya yang harus suaranya hilang barusan. Coba diulangi. Aku jadi Sekarang ngakak ada, ketawa. sekarang ada Bun. Tadi ada. Ulangi Nah, dong. Tadi kelihatannya seru banget ketawa, nggak diajakan, Abi hilang suaranya. Iya. Ini Teh Evi mau praktik mendongeng, mau menirukan suara-suara binatang yang tadi Bunda praktekkan. Nah, sama Bunda tolong Keren. dinilai. Oh, Bercanda. Teh Asri, Bu Evi itu keren banget ceritanya. Enggak Bunda. Aku belajar ke Bunda. Ya Allah. Ingat dulu Oke. waktu di Kabupaten Bandung Barat ya, saya dengerin Bunda ngedongeng, ngeluarin suara kereta api, helikopter gitu, suara-suara binatang. Aduh, ya ampun aku sampai merinding. Enggak, saya belum bisa Sekarang kayak udah bisa. Teh mengeluarkan Asri sekarang udah bisa, Bu Evi udah keren. Tinggal benar yang ada mungkin. Ini silahkan Bun Teh Evi. Iya, tur nuhun Teh Asri. Ya, suatu hari di suatu siang ada seekor binatang yang sedang duduk sendirian. Ada seekor domba. Aduh, panas sekali. Mana lapar. Tiba-tiba ada temannya datang menghampiri si domba. Lepet. Aduh, ayam, aku keroncongan. Mari ini kita kita harus menanam apa dan bersama. Teh Evi suaranya kurang kedengeran Teh Evi. Oh, gimana kedengeran nggak sekarang? Kedengeran. Ah, Pokoknya pas niruin suara binatang hilang weh suaranya Teh. Oh, Ini mah itu. zoomnya kayaknya. Tienen. Sinyal. Diulang lagi ya. Hmm. Di suatu siang, kedengeran nggak? Tarik kata mah.
Nah, di suatu siang ada seekor domba yang sedang duduk sendirian. Aduh, panas sekali nih. Nah, suara binatangnya keluar. Lalu tiba-tiba ada temannya si ayam menghampiri. Domba, kamu sedang apa? Duduk sendirian di sini. Aduh ayam, aku sedang lapar. Hush, kamu harus sabar. Kalau puasa harus menjaga amarah. Tenang ya, 3 jam lagi mau maghrib. Sabar, sabar, sabar. Akhirnya, domba masih saja uring-uringan. Domba masih saja kelaparan, bilang lapar, lapar, lapar. Sedangkan ayam menasehati domba untuk tetap berpuasa. Karena sebentar lagi azan maghrib. 3 jam kemudian, Allah, alhamdulillah. Tuh kan, domba akhirnya azan maghrib. Alhamdulillah, puasa aku akhirnya selesai juga. Tuh kan, akhirnya alhamdulillah, puasanya selesai juga. Akhirnya kalau kita berpuasa, bisa menahan amarah, hati kita jadi senang juga. Betul kan domba? Terima kasih. Yeay, terima kasih Teh Evi. Jadi gini kayaknya teman-teman ya, si Zoom ini sekarang mendeteksi suara-suara binatang itu sebagai noise kayaknya. Makanya dia otomatis sensornya itu nutup. Jadi semakin canggih sebenarnya. Cuman kita tidak mengantisipasi kalau dongeng itu akan mengeluarkan banyak suara-suara yang dianggap apa sama Zoom gitu ya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa melihat ceritanya dan juga nanti kayaknya ini kode ya, Miss Fani ya. Kayaknya kita harus bikin acara luringnya. Siap, setuju nggak teman-teman? Kita ketemu Betul banget, betul banget. ya, kita harus ketemu luring supaya lebih seru apa sih pelatihan mendongengnya. Baik, terima kasih banyak Teh Evi untuk sharing dan mendongengnya. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Jangan dulu kemana-mana, barangkali nanti ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, nah selanjutnya kita akan ke Kak Winda. Halo Kak Winda. Halo, Kak Asri. Oke, Kak Winda, terima kasih nih. Ini jadi Kak Winda nanti akan sharing sama kita tentang Pibo. Nah, tadi kan sudah disampaikan nih sama Kak Evi, sama Teh Evi, sama Bunda Ida terkait dengan bahan bacaan. Bahwa kalau mendongeng itu harus kaya dengan bahan bacaan karena perlu referensi cerita gitu. Nah, referensi cerita itu salah satunya dari mana? Nah, ini Kak Winda nanti akan menjelaskan dari Pibo. Silakan Kak Winda. Iya, terima kasih Kak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini pagi udah mau siang ya kepada Bapak Ibu, Akang Teteh semua di sini. Perkenalkan saya Winda dari Pibo. Pibo itu apa? Pibo ini adalah sebuah platform ya website. Kita bergerak di bidang literasi anak ya, khususnya anak usia 4 sampai 12 tahun, jadi sekitar usia PAUD TK SD.
di mana kami punya berbagai konten ya untuk mensupport anak ya. Kami pada dasarnya ingin mendukung anak meraih potensi terbaiknya. Nah, hari ini saya akan ambil satu sudut pandang karena tadi sebenarnya sudah sempat disebutkan juga oleh Bunda Ida. Jadi selain bercerita, anak-anak tuh suka banget sama yang namanya bermain gitu. Jadi nanti saya akan banyak fokuskan bagaimana nih menggunakan Pibo sebagai salah satu teman ya Bapak Ibu, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak bermain bersama buku dan cerita. Saya izin share screen ya. Oke, nah pertama-tama saya ingin share ini dulu. Jadi sebagai anak ya dalam perjalanan hidup mereka, mereka akan menjalani berbagai pengalaman. Nah, supaya pengalaman itu menjadi suatu hal yang bermakna, tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru maupun masyarakat yang membentuk lingkungan anak, kita bikin nih perjalanan anak-anak ini menjadi sebuah petualangan yang menyenangkan. Termasuk juga saat kita ingin menumbuhkan minat baca, kecintaan terhadap literasi, sampai nanti membangun kemampuan anak ya, salah satunya kemampuan literasinya. Nah, apa aja sih hal-hal yang anak-anak anggap itu menyenangkan? Nah, ini saya sambil screen. Nah, anak-anak suka humor, anak-anak suka hal-hal yang lucu yang bikin mereka tertawa nih. Nah, terus kemudian anak-anak juga suka petualangan yang seru-seru, yang memancing rasa ingin tahu dan melibatkan mereka, ya, nih imajinasi dan juga pilihan. Anak-anak itu seperti tadi dari kata Bunda Ida ya, anak-anak tuh bisa punya daya pikir yang sangat luas, bahkan bisa lebih hebat daripada orang dewasa gitu. Mereka punya imajinasi yang kuat dan juga anak-anak juga senang kalau diberikan pilihan. Dalam hal ini ketika kita mau memperkenalkan buku ya kepada anak dan bagaimana kecintaan membaca, ada sebuah studi mengatakan anak-anak yang memilih bacaannya sendiri, memilih ceritanya sendiri, itu lebih dari 90%. Jadi paling tidak 9 dari 10 anak yang memilih nih, saya mau baca apa, saya mau dengar cerita apa sendiri. Satu, dia akan lebih fokus, dia akan lebih menyukai, dan pada akhirnya dia akan menyelesaikan sampai akhir. Gitu. Ini sesuatu hal yang kadang kita lupa sebagai orang dewasa. Ya udah, Bunda pilihkan aja, Mamah pilihkan aja untuk kamu, ini bagus. Tapi apakah itu hal yang menarik minat anak, hal yang disukai anak? Nah, ini sesuatu hal yang menjadi salah satu dasar pembuatan produk-produk di Pibo juga. Nah, sensasi anak-anak tuh senang distimulasi ya, baik dari emosinya, dari pengalamannya, kinestetiknya, perhatian. Nah, menjadi pusat perhatian juga ini sesuatu yang disukai anak. Anak ingin dilihat, anak ingin didengarkan, anak ingin diperhatikan dan ingin direspon. Dan tentunya satu kata yang saya rasa hampir semua atau bisa dibilang semua anak di dunia ini suka adalah main. Nah, mungkin nih sambil bisa berbagi nih ya Bapak Ibu Akang Teteh di kolom chat, coba deh sharing dulu sedikit, berbagi dulu sedikit. Apa sih yang kira-kira anak bisa dapatkan atau pelajari lewat bermain? Boleh juga misalnya cerita nih di rumah misalnya suka main apa sama anak untuk punya tujuannya apa. Permainan ini bisa macam-macam ya. Boleh yang menggunakan alat atau yang buat sendiri gitu. Oh, nih Teh Asri suka petak umpet. Nah, permainan sudut. Saya ingat banget bermain petak umpet nih saya belajar berhitung dulu nih. Kalau suruh ngitungnya udah mulai 20, terus 50, tahu-tahu 100, kadang berhitung, wah tadi udah sampai nomor berapa ya tuh bermain petak umpet salah satunya. Permainan sudut. Mungkin Bapak Ibu yang lain,
bongkar-bongkar mainan, ya, ucing-ucingan, betul. Nah, ini banyak banget sebenarnya permainan yang bisa juga dibawa ya dari pengalaman dulu kita kecil, atau kita melihat bagaimana sih dunia di saat ini yang dihadapi oleh anak-anak kita. Nah, saat bermain, apalagi bermainnya ini ada tujuannya ya, tadi kan seperti yang saya sampaikan, itu tuh bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih dalam, yang lebih nempel, lebih ngena gitu buat si anak. Jadi pembelajarannya itu bisa satu melalui pengalaman, dia melakukan, dia merasakan langsung, atau kontekstual, maksudnya dia akan menghubungkan gitu dengan dirinya, dengan lingkungannya, dengan pengalamannya yang dulu, atau dengan keinginannya. Menghubungkannya dengan apa dalam hal ini? Dengan buku dan cerita. Nah, secara garis besar, bermain itu bisa mengembangkan keterampilan anak, skill-nya anak. Jadi kalau ada yang jangan main terus, itu mungkin mindset seperti itu udah mulai harus digeser nih, bahwa justru dengan belajar dengan bermain, anak bisa belajar lebih banyak hal ketimbang misalnya menghafal buku teks, harus mencatat. Justru untuk anak-anak usia TK dan SD, mereka perlu banyak main. Tapi mainnya seperti apa? Dan kenapa sih anak bisa nambah keterampilannya dengan main? Pertama, kita tahu anak punya rasa ingin tahu yang tinggi secara alami. Dari situ mereka pengen explore, pengen apa tadi ya, bongkar-bongkar mainan misalnya, diutak-utik, diulik. Nah, tujuannya apa? Mereka tuh pengen nyari hal baru untuk diri mereka, untuk mereka ketahui, untuk mereka lakukan. Nah, ketika proses bermain itu ada eksplorasi dan mempelajari, mengetahui sesuatu yang baru. Karena dia suka, diulang. Jadi kayak keterampilan ini kan dilatih ya, melalui repetisi, melalui rutinitas, diulang. Sampai akhirnya dia bisa. Nah, ketika dia sudah bisa, anak yang awalnya hanya senang, sekarang dia jadi lebih percaya diri karena dia sudah bisa. Gitu. Seperti tadi misalnya petak umpet, aduh, belajar petak umpet saya belum lancar berhitung, tapi lewat permainan petak umpet saya jadi lancar ngitung. Tadinya ngitungnya cuma sampai 10, bisa sampai 20, 50, sampai 100. Saya jadi percaya diri. Dan anak yang percaya diri, ketika nanti ada tantangan-tantangan baru, dia nggak masalah gitu. Nanti aku bisa cari tahu nih hal baru lewat main gitu. Nah, selanjutnya gimana nih menghubungkan antara main dengan buku dan cerita ya? Bermain buku ini seperti apa? Apa sih manfaatnya? Pertama, seperti tadi kata Bunda Ida ya, untuk bikin anak tertarik, lebih terhubung sama buku dan cerita yang kita sampaikan. Anak ini kan pemikiran abstraknya belum terbentuk ya. Jadi apalagi kalau kita mau menyampaikan konsep-konsep seperti moral, kebaikan, apalagi misalnya nilai-nilai agama, itu anak perlu contoh konkret. 1, 2, anak perlu contoh yang terhubung, relate sama dirinya dia. Nggak bisa lagi kita sebagai orang tua di zaman ini, kita bilang, pokoknya kamu ikutin ini, pokoknya kamu harus jadi anak jujur, biar kamu nggak masuk neraka. Itu udah nggak main lagi kayak gitu. Anak perlu dibangkitkan konsep berpikir kritisnya melalui apa? Melalui cerita tadi, melalui buku, dengan cara nanti bisa dibaca baca nyaring atau dengan dongeng, plus harus ada mainnya supaya lebih terikat gitu. Dan anak tuh punya berbagai sudut pandang. Nah, ini juga kita sebagai orang tua perlu orang tua atau guru, kita perlu terbuka nih sama anak-anak ketika ada satu topik yang kita sampaikan melalui cerita. Seperti tadi kata Bunda Ida, anak tuh bisa pertanyaannya macam-macam, bisa melihat sesuatu yang mungkin kita sebagai orang dewasa nggak bisa lihat. Nah, kemudian yang kedua, wadah berekspresi dan berkomunikasi. Melalui permainan, anak jadi tadi ya, kan membangun juga rasa percaya diri dia. Dia jadi menyampaikan apakah dia suka atau tidak suka, perasaannya bagaimana, pendapat dia itu bagaimana, itu kita kasih ruang di situ melalui bermain. Dan tentunya memantik rasa ingin tahu lebih jauh, itu yang harus dipelihara.
sebagai seorang anak yang ingin pembelajar, punya banyak ide, bisa berpikir kritis, ya diberikan ruang untuk rasa ingin tahu. Nggak usah kita sebagai orang dewasa nggak usah takut juga ketika kita nggak bisa jawab. Oh ya udah, kita cek dari cerita deh, terus kita coba cari jawabannya sama-sama. Anak akan lebih senang loh begitu, ketimbang anak dilarang untuk banyak tanya. Kamu jangan banyak nanya, kamu jangan banyak komentar. Itu banyak terjadi di orang tua gitu. Mungkin kita sendiri di orang tua atau di guru kita pernah melakukan itu kepada anak-anak. Sementara itu malah jadi menghalangi anak untuk berkembang sesuai potensinya dia, di mana anak potensinya beda-beda dan punya waktu pun yang berbeda-beda. Nah, kemudian nih saat bermain, jadi yang namanya karakter anak ya dalam bermain pun beda-beda nih, gitu. Nah, ada anak the joker, anak yang suka bercanda, gitu. Saya sendiri juga ibu dari 2 anak ya, usia kelas 2 SD sama kelas 5 SD, cowok dua-duanya. Mereka tumbuh juga melalui buku dan cerita gitu bareng-bareng sama saya. Nah, the joker nih anak saya yang pertama nih, the joker sukanya main tebak-tebakan misalnya, atau cari cerita tuh yang lucu-lucu. Kadang ada satu cerita sama dia dibuat versinya gitu. Misalnya ceritanya sedih, aku nggak mau ceritanya sedih begini, aku bikin jadi versinya lebih lucu. Ini joker. Terus kemudian ada yang artis, seniman, dia sukanya bebikinan, prakarya, wah nanti gunting tempel, nanti ada barang bekas jadi apa gitu. Ada yang explorer. Nah ini dia suka misalnya mencari sesuatu hal yang baru dari cerita itu, gitu, dari cerita atau buku itu. Apa misalnya cerita petualangan, tahu-tahu jadi pengen main cari harta karun di halaman, ada yang begitu. Ada juga the kompetitor, ini yang suka berlomba. Gitu. Jadi kayak misalnya ada kita bikin permainan, ada skornya siapa yang paling ini gitu, yang paling tinggi. Terus misalnya ada cerita misalnya ya tentang si kura-kura dan si kelinci ya balap lari. Oh ya udah, nih kita juga sama nih. Mama jadi kura-kura, aku jadi kelinci. Ayo kita lari bareng-bareng. Ada yang begitu. Ada yang the director. Ini si sutradara. Wah, ini dia yang kayak gak usah mama, aku aja yang mendongeng. Nanti ini ya misalnya si boneka dikumpulin buat jadi penonton. Ada kayak gini. Kemudian ada kinestetik. Nah kalau ini harus gerak. Itu tadi termasuk kompetitor kayak gitu ya. Kinestetik misalnya, bukunya sambil dijogetin gitu kan, dinyanyiin gitu. Kemudian ada the collector, ini dia harus ngumpulin sesuatu gitu. Misalnya ada buku yang menceritakan tentang misalnya tentang makanan gitu. Oh ya udah, aku kumpulin makanan yang ada di rumah misalnya. Ada juga yang storyteller, nah dia merancang nih cerita gitu. Bisa jadi ada satu buku dia bikin cerita baru lagi dari itu. Misalnya ada cerita yang tentang di hutan, tokohnya kancil dan buaya. Aku nggak mau mama kancil dan buaya, aku mau tokoh yang lain, si gajah belum diceritain, dia bikinlah cerita si gajah. Jadi sebenarnya anak-anak tuh semua punya karakter main, yang mana karakter mainnya tuh bisa campur-campur. Nah ini bisa kita sebagai orang dewasa perlu cermat nih melihat. Kalau pengen anak mungkin punya fokus yang pendek ketika harus menyimak cerita. Tapi kalau diajak bermain, saya yakin Bapak Ibu, Akang Teteh juga setuju. Anak diajak main berjam-jam pun mereka kuat kalau mereka suka permainannya. Jadi kita bisa ambil di situ. Beri pilihan, cari apa yang anak suka. Nah, ini ketika kita mau bikin permainan nih, ya kita perlu punya tujuan, kita perlu ini ya latar cerita tadi, dongengnya mau apa, ceritanya mau apa, bukunya yang mana, kita bikin aturan mainnya, ya kemudian tentunya ada tantangan dan batasannya, mungkin batasan waktu, ini apa sih yang boleh dan yang tidak gitu. Dan terakhir kita kasih motivasi ke anak, kita semangatin anak. Apapun nanti hasilnya, ada sesuatu hal yang anak bisa dapat gitu. Nah, mungkin dari sini kita masuk ke ini aja ya, langsung ke ininya. Ke Pibo. Gimana nih kita pakai buku-buku ini, dalam hal ini buku cerita digital. Kalau punya buku cetak di rumah, mangga silakan.
Tapi ini kenapa kami tawarkan buku digital? Ya selain Pibo tentunya banyak lain website lain atau aplikasi lain yang bisa menyediakan buku-buku digital. Ini juga satu ya untuk menghemat biaya juga. Dan kedua, yang terutama sebenarnya alasan utamanya adalah memberikan pilihan yang banyak kepada anak. Anak seiring usianya bertambah, minatnya berganti-ganti dan itu sangat wajar. Gitu. Berikan pilihan yang banyak supaya anak juga bisa belajar banyak hal, nggak itu aja. Gitu. Nanti saya akan contohkan nih bahwa cerita tentang kebaikan itu nggak harus selalu misalnya anak soleh dan anak solehah, nggak selalu kayak gitu. Bisa lewat cerita fabel, binatang, lewat komik, banyak hal. Itu yang dengan memberikan lebih banyak pilihan pada anak, anak juga merasa bahwa apapun kesukaan aku didukung. Bukan selalu dipilihkan sama orang tua. Ini yang terbaik untuk kamu menurut orang tua atau menurut guru. Nggak selalu seperti itu. Gitu. Oke, saya izin share screen lagi. Ini silakan kalau ada yang mau ikut masuk ke Pibo, mungkin Kak Rais bisa bantu share ya. Ada linknya gitu. Jadi kalau untuk masuk ke Pibo ini daftarnya gratis. Daftarnya gratis, bisa kita punya 2 macam akun, ada akun untuk keluarga ya, ini nanti penggunanya adalah orang tua dan anak di rumah, ada juga akun sekolah. Nah, jadi bisa klik dulu bacapibo.com. Ini nggak perlu download aplikasi apa-apa, cukup buka dari misalnya Google Chrome ya, bisa di laptop, bisa di handphone, bisa di tablet atau di komputer biasa. Nah, nanti masuk di daftar, nanti klik nih, pilih apakah mau masuk sebagai orang tua atau mau mendaftarkan diri sebagai pengajar mewakili sekolah. Gitu. Nah, untuk yang mewakili sekolah, nah Pibo nih memberikan kesempatan 30 hari gratis nih untuk mencoba untuk guru dan untuk muridnya. Kemarin juga dari homeschooling Semesta Edukasi juga udah mencoba nih, coba gratis Pibo sebagai sekolah. Nah, kalau untuk orang tua, silakan klik di sini, daftar, nanti ada verifikasi dan gratis. Nah, saya coba masuk ya, kalau sudah punya akun seperti saya, bisa masuk, saya login ke akun keluarga. Nah, ini bisa masuk pakai Google langsung atau pakai email dan password. Nah, kalau sebagai orang tua seperti ini, nah ini saya ada pengguna orang tua dan saya bisa nambahin 3 pengguna anak. Ini 2 anak saya. Mereka punya profil sendiri-sendiri dan ini mereka punya password sendiri-sendiri juga. Nah, ini bisa tambahin sampai 3 orang anak. Kenapa nih dipisah-pisah seperti ini? Itu dia, karena anak-anak kan tadi ya punya pilihan sendiri, mereka punya kesukaan sendiri. Jadi akun Pibo-nya pun mereka punya profil sendiri, walaupun masih diawasi sama saya. Gitu. Dan saya juga di sini kalau klik yang love ini, sebagai orang tua, saya bisa nih bikinin semacam koleksi atau daftar bacaan buat anak-anak. Misalnya nih mau Lebaran ya, mau lagi Ramadan, nih saya udah bikin nih ada koleksinya. Ini ada buku-bukunya nih, ada yang tentang ketupat, terus ini tentang sholat tepat waktu. Nah, ini belajar tentang sabar. Tadi yang saya bilang ini pakai buku cerita cerita fabel. Ini buat anak saya yang gede sukanya tebak-tebakan yang lucu-lucu. Ini saya pilihin juga ada buku ini dan kemudian ini ada tentang ilmuwan Muslim gitu supaya anak-anak tetap semangat gitu ya selama puasa pun mereka tetap harus menjalankan tanggung jawab belajar supaya nanti besarnya bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Ini memang saya cuma pilihin sedikit karena nanti sisanya adalah anak-anak pilih sendiri bukunya. Kenapa saya pilihin gini? Biasanya
Saya juga ada rutinitas. Biasanya kalau udah gede kayak gini, kita baca bukunya bareng-bareng gitu. Jadi maksudnya bareng-bareng ya anak-anak dengan bukunya masing-masing. Saya misalnya punya buku, tapi nanti selesai baca kita ngobrol gitu. Nah, ini buku-buku di Pibo bisa dicari di sini. Ya, ketika masuk mau baca apa hari ini bisa pilih dulu temanya apa. Ya, kita mayoritas berbahasa Indonesia, tapi ada juga yang berbahasa Inggris dan bilingual, ada juga yang berbahasa daerah. Ini bisa dicari. Nah, misalnya kita mau ambil tentang Fabel. Nah, di sini kita bisa filter usianya berapa, jenjang bacanya apa, dan bentuk bukunya seperti apa. Gitu. Nah, cerita di Pibo ada yang buku-buku di Pibo ada yang fiksi, ada yang non fiksi gitu ya. Mungkin biasanya kalau anak-anak sudah usianya SD-nya semakin besar, mereka udah nggak tertarik nih sama dongeng-dongeng binatang begini. Gitu. Kita punya komik, kita juga kerjasama ya sama KPK, Kominfo. Ini kalau untuk yang anak-anak besar, ini komik-komik dari Kominfo itu menurut saya bagus-bagus karena banyak yang relate gitu dengan anak-anak di masa sekarang gitu. Nah, kalau ini Pibo bayar nggak ya? Nah, Pibo kita punya 2 macam anggota, jadi ada member yang gratis, ada yang berbayar. Nah, untuk yang gratis bisa baca buku-buku khusus nih. Di sini ada nih koleksi buku gratis 1 dan buku gratis 2. Nah, kalau nanti mau coba baca semuanya, memang harus berbayar, tapi nggak usah takut, nanti dari Pibo akan share voucher diskon untuk akun keluarga, ya. Jadi bisa dapat harga jauh lebih murah dari yang ada sekarang. Gitu. Nah, ini misalnya nih, kemarin saya ngobrol sama anak saya tentang bullying. Ini saya pakai komik ini, seperti itu. Kemudian nih juga ada bullying, ada cyberbullying. Jadi memang kita mesti dekat dengan dunia anak sekarang. Apa sih yang mereka ini? Nah, nih, misalnya nih karena mau Lebaran ya, kemarin saya udah sempat belanja di Shopee. Ini tentang belanja online misalnya atau mencari uang dari internet gitu. Banyak hal yang bisa diaplikasikan gitu. Jadi sebenarnya dongeng yang tadi itu kan dongeng hanya cara kita ya menyampaikan cerita. Topiknya itu bisa bermacam-macam. Mungkin nggak harus nanti yang mendongeng orang dewasanya, bisa aja anak-anaknya yang dongeng gitu. Jadi kalau anak udah semakin besar ya semakin mereka diberikan kesempatan pilihan, itu mereka akan lebih terhubung gitu sama kita karena mereka merasa didengarkan gitu. Tidak ada bariernya lah istilahnya. Nah, kemudian gimana nih tapi kalau misalnya aduh anak-anak saya masih kecil-kecil, mereka nggak boleh terlalu banyak nih kena gadget atau screen gitu. Nah, disitulah bisa kita pakai misalnya ini di sini. Nah, ini mungkin di atas ini cari yang ada gambar gunting dan kertas. Ini kita ada namanya modul ajar. Nah, modul ajar kita ini bisa dipergunakan oleh guru maupun orang tua untuk bantu bikin kegiatan offline yang terlepas dari layar dengan anak-anak. Jadi ini semua secara gratis, ya member gratis bisa akses semua. Modul ajar ini bisa di-download dan di print, bisa diperbanyak juga. Nah, ini salah satu yang saya suka ya, dan saya rasa ini cocok banget untuk bulan puasa seperti ini. Di sini bisa cari di pengembangan. Ini kan ada ada kategorinya. Nih saya ambil dari pengembangan diri. Cari yang warna biru ini kita belajar tentang emosi. Jadi salah satu yang lagi saya perkenalkan nih ke anak-anak adalah bahwa puasa itu tidak hanya tentang menahan lapar dan haus, namun juga mengenai perasaan. Bagaimana kita mengenali perasaan kita dan bagaimana kita bisa memahami perasaan orang lain. Dan gimana sih saat kita punya perasaan, kita tidak pendam, kita ungkapkan, namun mengungkapkannya itu pun kita masih bisa kendalikan. Ini namanya lembar aktivitas atau lembar bermain.
Ya, ini ada petunjuknya untuk orang dewasa. Kemudian ini obrolan buku. Kita ajak ngobrol. Enaknya. Bukunya apa, baru dibaca, cerita tentang apa sih, tokohnya siapa aja, kejadian apa sih menurut kamu yang itu mengungkapkan perasaan si tokoh. Biar anak-anak tuh paham bahwa emosi itu nggak cuma marah, nggak cuma senang, banyak sekali ragam emosi. Gitu. Terus kita tanya apa sih yang kira-kira dia rasakan, terus kamu kok tahu dia perasaannya itu gimana, gitu. Terus cari juga tokoh-tokoh lain. Jadi ini yang cara yang digunakan ya pada anak-anak. Ajak dulu ngobrol, nah baru nih bermainnya. Nah ini bermainnya kan ini hanya contoh ya, bisa Bapak Ibu Akang Teteh silakan kembangkan gitu ya. Misalnya mau bikin topeng emosi gitu ya. Terus ini misalnya ini gambar nih di sini. Digambar dong kemarin kamu rasanya gimana? Ini kayak jurnal. Hari ini ngerasanya gimana? Gitu. Terus kira-kira kalau besok kamu tuh ingin punya perasaan yang kayak gimana? Digambar. Gitu. Terus kalau yang suka, ini anak-anak yang sudah umurnya udah lebih besar ya, mereka word game, permainan kata, mencari kata, ini bisa kayak gini. Nah ini untuk bisa untuk anak PAUD TK, tapi lebih enak lagi mungkin untuk anak yang lebih besar ya gitu. Apalagi anak-anak saya melihat tuh anak-anak pra remaja, ya saya juga punya anak pra remaja, mereka ketika ingin memasuki masa puber, salah satu tantangan mereka adalah mengenai gejolak emosi. Dan melalui baca buku, kemudian kita bicarakan seperti ini, terus diajak sambil main, ada aktivitasnya, mereka mungkin bisa mengeluarkan, mengekspresikan emosi-emosi yang masih terpendam atau mereka sendiri juga nggak tahu gitu gimana cara mengungkapkannya. Nah, oke, kalau untuk yang lembar aktivitas ini gratis ya, asal daftar aja. Kayak tadi itu udah langsung bisa di-download nih. Lumayan nih udah mau liburan ya, jadi punya banyak stok nih buat aktivitas biar anak misalnya nggak lihat gadget terus. Jadi ketika misalnya main gadget ya bisa sambil bukanya buka Pibo gitu. Nah, ini contoh yang tentang emosi ya. Nah, Winda, mohon maaf waktunya. Udah habis. Mungkin nanti Bapak dan Ibu nanti bisa bisa buka di sini, nanti cari buku misalnya mau tadi ya tentang emosi, tentang sabar, tentang misalnya ilmuwan muslim bisa dicari, nanti ketik di sini aja. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang dari sekolah, mungkin Kak Rais bisa bantu juga dari Pibo kalau ingin mendapatkan 30 hari gratis untuk sekolahnya, nanti Kak Rais bisa ya sampaikan, ada nomor WA-nya Kak Rais, nanti sama kita bisa dibantu. Seperti itu. Terima kasih Kak Asri, Bapak Ibu Akang Teteh semua. Semoga ya melalui cerita, buku dan bermain anak-anak bisa mendapatkan kegembiraan dan pada akhirnya punya kecintaan terhadap membaca dan literasi. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak nih Kak Winda. Ini kita sudah dikasih ilmu, dikasih juga link untuk bisa mencari bahan-bahan bacaan berkualitas untuk anak-anak ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan Pibo. Ini baik untuk keluarga ataupun untuk sekolahnya nih. Karena banyak buku-buku yang bisa kita akses di sana. Jadi jangan khawatir kalau di sekolahnya atau di rumahnya saya nggak punya buku. Nah, sekarang mah nggak ada alasan ya. Semuanya bisa membaca dengan bahkan gratis, modal kuota aja udah bisa akses. Apalagi Bu Guru nih di sini banyak Bu Guru mungkin ya ada modul ajar yang sudah tersedia untuk aktivitas anak-anak bisa di-download dan itu gratis. Cuman daftar aja. Luar biasa banget. Terima kasih banyak Kak Winda. Tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, teman-teman, tadinya kita agendakan sampai 10.30 ini tapi saking asiknya ya, ini udah 11.05 diagendakan sampai 11.30. Tapi 11.53 ini masih bertahan kita di sini ya. Berarti saking asiknya kegiatan kita. Berarti kita kan buka sesi tanya jawab, cuman karena waktu kita terbatas jadi kita kasih satu orang untuk kesempatan untuk bagi yang mau bertanya. Silahkan raise hand kalau mau bertanya.
Ada apa ada? Kalau ada teman-teman yang membutuhkan sertifikat, nah, kira-kira dikasih sertifikat gak nih? Nah, tergantung, nggak deng. Bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat, silahkan main-main ke Instagramnya hs.semestaedukasi, terus follow, terus like postingannya minimal 3 postingan di Instagram kami, nanti kami kasih sertifikat gitu. Gitu ya. Kalau yang perlu sertifikat nanti silakan hubungi, di situ ada kontak person di Instagram, ke sana dan kirim buktinya bahwa sudah follow dan sudah like gitu. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Wah, ini sepi nih. Sepi kayaknya udah pada pengen pelatihan daring kayaknya tadi, soalnya belum puas nih. Praktik menirukan suara-suara binatang nih akibat Zoom-nya kurang mendukung. Oke, kalau gitu teman-teman, barangkali ada nih yang mau door prize lagi. Satu pertanyaan loh ini. Tadi Teh Ai sudah dapat. Satu lagi nih buat door prize-nya. Yang mau bertanya? Halo, Halo, Assalamualaikum. mana? Waalaikumsalam. Coba. Siapa ini Mohon Bapak maaf yang nggak bertanya? bisa screen video ya. Oh, ya silakan Pak Ya, Ahmad. saya Ahmad dari TBM Saung Smart di Desa Tanjung. Mau izin bertanya ke Mbak Winda ya. Kalau ini pertanyaannya, kalau membernya itu bulanan atau satu kali bayar bisa untuk akses selamanya gitu. Dan Oke, juga silakan terima Kak kasih. Winda. Ya, Makasih Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad, untuk Pibo, baik untuk akun keluarga maupun akun sekolah, kita punya jangka waktunya sama, ada 1, 3, 6, dan 12 bulan. Gitu. Jadi bebas mau pilih yang mana, namun memang kalau untuk akun sekolah, kita ada minimal muridnya 10. Di mana murid 10 ini nanti sudah dapat gratis 2 guru. Jadi yang bayar dihitung per kepala muridnya aja. Gitu. Pembayarannya bisa langsung melalui platformnya Pibo seperti e-commerce, tapi biasanya kalau untuk akun sekolah, misalnya kita lagi ada program promo, nah itu nanti bisa kontak, misalnya ke Kak Rais, nanti kita bisa berikan misalnya diskon atau bonus untuk sekolahnya, seperti itu. Oke, itu untuk akun sekolah ya. Nah, di sini banyak taman bacaan ya, Kak Winda ya. Kalau taman bacaan itu bukan sekolah, tapi biasanya membernya banyak anak-anak. Itu bisa pakai akun memanfaatkan itu juga. Biasanya sih kalau akun sekolah itu kan kalau misalnya TBM-nya memang punya punya kegiatan rutin itu bisa pakai akun sekolah. Namun kalau enggak pakai akun keluarga, hari ini semua peserta nanti saya akan bagikan ada voucher ya untuk ada kodenya nanti untuk 1 bulan, 3 bulan sama 6 bulan. Enggak mau pakai yang mana itu nanti dapat diskon 30% untuk ini potongannya. Oke, siap. Gimana Pak Ahmad? Satu lagi mungkin ini berarti penggunaannya kita yang baca untuk mendongeng atau anak-anak yang membaca di aplikasi ini ya? Bisa keduanya Pak. Jadi baik untuk akun keluarga maupun akun sekolah. Jadi kalau di akun keluarga, orang tua nanti yang akan memasukkan anaknya maksimal sampai 3. Nah, itu mereka punya profil sendiri-sendiri dan nanti bisa login, ada password-nya juga sendiri. Nah, kalau yang untuk akun sekolah, itu gurunya yang ngatur, nanti setiap anak punya password-nya juga sendiri-sendiri. Jadi mungkin kalau pas di sekolah pakai akun gurunya dulu, nanti mendongeng gitu ya, bercerita. Nanti buat anak-anak di rumah sama orang tuanya, mereka punya loginnya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi bisa saling terhubung ya antara apa yang dikerjakan misalnya di sekolah, apa di TBM dengan apa yang mereka lakukan di rumah. Kadang soalnya yang biasa sering jadi tantangan tuh konsistensi. Di sekolah gurunya sudah sangat rajin, di rumah orang tuanya lepas gitu ini. Dengan alasan, oh saya nggak ada waktu, oh saya nggak ada buku gitu. Padahal kalau udah seperti ini kan aksesnya mudah, bisa dari handphone. Kalau saya malah
suka saya connect ke TV gitu ya. Jadi oke, boleh nonton TV tapi nonton baca buku Pibo gitu. Jadi gimana gimana di rumahnya aja gitu saya anak-anak. Gitu. Oke, siap. Berarti ini tulisan ya, bukan audio ya berarti ya. Ya, ini semua full tulisan, bukan audio, bukan video gitu. Jadi memang kami sangat harapkan, walaupun anak-anak memang kita ingin mereka eksplorasi sendiri, khususnya kalau udah usia SD ke atas ya, kalau TK itu full harus didampingi. Namun pendampingan orang tua itu sangat penting, karena itu makanya di Pibo orang tua maupun guru itu bisa pantau anak-anaknya udah baca apa aja, udah baca berapa lama, itu bisa dipantau semua. Seperti itu. Mungkin aplikasinya kalau untuk TBM harus, karena ini membutuhkan gadget, jadi nggak mungkin satu-satu anak-anak pegang gadget ya. Karena Betul, itu untuk di rumah aja Pak kalau mau. Iya. Jadi anak-anak di rumah sama orang tuanya pakai itu, tapi di sekolah ya misalnya di sekolah apa di TBM sama gurunya ya pakai gadget gurunya aja satu. Yang bisa digunakan adalah modul ajar tadi yang lembar aktivitas. Itu bisa di-print, bisa diperbanyak. Gitu. Jadi anak-anak nggak fokus lihat gadgetnya, tapi aktivitasnya dan dengar ceritanya. Gitu. Mungkin nanti bisa kontak sambil bikin janji sama Kak Rais, nanti kita bisa ngobrol lebih banyak Pak nih, soalnya waktunya mungkin pendek ya, pasti Bapak juga pengen banyak tanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad pertanyaannya. Jadi untuk salah satu caranya, kita pernah ya Kak Winda waktu itu mencoba mempraktikkan kita membaca buku itu bikin fokus rame-rame sama anak-anak gitu ya. Salah satu caranya kalau mau dipraktikkan di TBM. Jadi gambarnya besar, anak-anak membaca dan kita bareng-bareng baca sama anak. Oke, terima kasih banyak semuanya. Waktunya sudah pukul 12, ini sudah azan. Jadi kita cukupkan kegiatan kita sampai hari ini. Luar biasa, Bunda Ida terima kasih. Terus Teh Evi, Kak Winda, Kak Rais, dan Miss Fani juga terima kasih banyak. Teman-teman semua peserta yang hadir juga terima kasih banyak. Nanti jangan lupa isi daftar hadir. Kita akan membagikan voucher diskon akun keluarga Pibo dan juga voucher bahasa asing ya. Belajar bahasa asing gratis yaitu Inggris atau Korea dari Cakap. Terus juga ada voucher trial berenang gratis di KBSC. KBSC itu di mana di sini daerah Ujung Berung ya. Jadi teman-teman di sana juga disediakan fasilitas, ada kolam renang dan latihan untuk anak-anak yang sudah disediakan pelatihnya, pelatih-pelatih profesional. Pokoknya seru banget gitu ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa follow akun IG HS Semesta Edukasi, nanti akan ada info-info kegiatan lainnya yang seru-seru, termasuk dengan kegiatan lanjutan dari kegiatan hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Akhir kata kami ucapkan, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.